Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menginfokan saya dari kelompok 3. Nah, yang itu anggota-anggota saya adalah yang pertama saya sendiri, Suryani, dan yang kedua ada saudari Vera Sylvia, dan yang ketiga ada saudari Niza Utami, dan yang keempat ada saudara Rasatria Abdillah Hilman, dan yang terakhir ada saudara Rizky Febrian Saragi. Ini kami akan menjelaskan tentang maslahat mursalah. Langsung saja di sini saya Suryani akan menjelaskan tentang maslahat mursalah. Nah, di mana pengertian maslahat mursalah itu adalah suatu kebaikan, suatu manfaat ataupun faedah yang dilepaskan ataupun dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak ditunjukkan oleh nas tertentu, tetapi di situ mengandung kemaslahatan yang sejalan, yang artinya suatu kebaikan, manfaat atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara fisik dari nas mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan. Baiklah, pengertian maslahah itu dari beberapa para ulama usul fikih menjelaskan tentang maslahat mursalah. Nah, yang pertama yaitu dari Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa maslahah mursalah itu ialah maslahah di mana Allah dan Rasulnya tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya. Nah, yang kedua menurut ulama Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syar'i Allah dan Rasulnya, akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu. Dan yang terakhir yaitu menurut ulama At-Tufi yang menjelaskan bahwa definisi maslahah menurut At-Tufi itu sesuatu yang membawa kebaikan seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, maslahah itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun lainnya. Dan materi penjelasan kedua yaitu akan dijelaskan oleh saudari Vera Sylvia. Kepada saudari Sylvia, saya persilahkan. Baiklah, saya Vera Sylvia akan menjelaskan bagian B mengenai macam-macam maslahah mursalah. Dari segi pandangan syara', maslahah dibagi menjadi 3, yaitu pertama maslahah mutabaroh, yang mana kemaslahatan ini didukung oleh syariah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari, dan syari menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariah, yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Ketiga, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nas dan ijma, serta tidak ditemukan nas atau ijma yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil, juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor ataupun mobil, dan lain-lain. Sedangkan ulama usul membagi maslahah ini menjadi 3 bagian. Pertama, maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, maslahah hajiyah. Maslahah ini yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain atau yang ada pada maslahah daruriyah yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
Terakhir, yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah. Maslahah ini yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Dan penjelasan materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Niza Utami. Kepada Saudari Niza Utami, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai syarat-syarat maslahah mursalah. Nah, syarat yang pertama yaitu maslahah tersebut haruslah bersifat hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga, apalagi yang diasumsi syariah dan tidak menentang dalil-dalil syar'i. Kemudian yang kedua yaitu maslahah tersebut bersifat umum, bukan bersifat pribadi ataupun khusus. Dan yang terakhir yaitu maslahah tersebut makhasyid. Dan penjelasan materi keempat akan dijelaskan oleh Saudara Satria Abdillah Hilman. Kepada saudara saya persilahkan. Saya Satria Abdillah Hilman akan menjelaskan materi bagian D dan E. D. Kedudukan maslahah mursalah. Di kalangan mazhab ushul fiqh memang terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun yang menolak. Di antaranya Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad mereka. Bahkan Imam Syatibi juga menyatakan bahwa kedudukan serta keberadaan maslahah mursalah ini bersifat sebagai qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zanni atau relatif. Jumhur fuqaha juga sepakat bahwa maslahah mursalah ini dapat diterima pada fikih Islam. Kemudian yang E, penggunaan maslahah mursalah sebagai metode untuk memperoleh hukum. Ada beberapa penerapan yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer. Di antaranya yaitu tentang penetapan hukum minuman keras atau khamar. Khamar di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun lebih besar dosanya, atau biasa yang disebut dengan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Febrian. Kepada Saudara Rizky Febrian saya persilahkan. Kehujahan maslahat mursalah. Dalam kehujahan maslahah mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama usul. Di antaranya maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dengan alasan bahwa dengan nas dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariah melalui petunjuknya. Pembinaan hukum Islam yang semata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Menurut Imam Maliki, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara. Pendapat itu juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka menemukan argumen sebagai berikut. Nas Arab menetapkan bahwa syariat itu diundang untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Karenanya berhujah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syarak dan prinsip yang dasari serta tujuan pensyariatan. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nas saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak masalah bagi manusia. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Para mujahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudah banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka, karena ini merupakan ijma'. Menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya masalah daruriyah, sedangkan masalah hajihiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.